Halo guys, selamat datang. Sebelum lanjut ke videonya pastikan jangan lupa like dan subscribe ya, biar Mimin semangat upload kontennya. Chapter kali ini diawali dengan pemandangan bus yang terparkir rapi di terminal. Lalu Hansen dan Wang Zibo turun dari bus itu. Terlihat Wang Zibo kerepotan membawa barang bawaannya, sedangkan Hansen dia tidak membawa apa-apa guys. Tapi yang paling parah di sini Xiao, dia membawa begitu banyak barang bawaan. Xiao berkata kepada Hansen, kenapa kau tidak membawa futon? Sekolah sudah menyediakannya, ujar Hansen. Lalu bajumu, tanya Xiao. Hansen pun menjawab, nanti biar ibuku yang kirim. Oh begitu, ujar Xiao. Lalu Hansen berkata, Xiao kamu bisa naik taksi, turun di stasiun kereta, lalu naik bus 137 lalu setelah sampai di stasiun kelima itu adalah sekolahmu. Kemudian Xiao bertanya kepada Hansen sambil terheran, lalu kau mau kemana? Wang Zibo dan aku akan pergi ke danau terdekat untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Saat Hansen dan Zibo ingin pergi meninggalkannya, Xiao berteriak, Chen Hansen, kau bajingan, kau berjanji kepada ayahku kau akan menjagaku di sini. Lalu Xiao menangis meneteskan air matanya. Hansen pun kembali kepada Xiao untuk menenangkannya. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke stasiun dan melihatmu naik bus. Apa kau akan meninggalkanku? Teriak Xiao sambil menangis. Jangan khawatir, aku akan membawakan barang-barangmu, ujar Hansen kepada Xiao sambil menenangkannya. Karena keributan itu, mereka berdua pun menjadi perhatian orang di sekitarnya. Lalu Wang Zibo pergi terlebih dahulu meninggalkan Hansen di sana. Singkat cerita mereka berdua pun pergi dari sana. Terlihat Hansen membantu membawakan barang-barang siap. Setibanya di sekolah, Hansen dan Xiao berpisah karena sekolah mereka ada di tempat berbeda. Lalu ada gadis mendekati Hansen sambil memberikan nomor asramanya. Jika ada waktu Hansen bisa menelponnya, tapi terlihat dari kejauhan wajah Xiao seperti tak terima. Suasana kampus seperti pada umumnya saat ada penerimaan siswa baru terasa ramai. Dari belakang Hansen ada gadis berbaju kotak-kotak berjalan menunduk. Lalu gadis itu menabrak Hansen dari belakang. Hansen kesal dan berkata, hei, gadis itu pun meminta maaf. Seketika kesal Hansen hilang melihat wajah gadis itu. Dia berkata di dalam hati, imut sekali. Saat Hansen ingin mengucapkan kata, gadis itu pun pergi berlari meninggalkan Hansen sambil menjatuhkan sebuah kertas. Hansen pun mengambilnya. Gadis itu terasa familiar, tapi siapa, gumam Hansen. Kemudian Hansen pun mendaftarkan dirinya. Halo, namaku Chen Hansen dari jurusan manajemen publik. Baik, isi formulirnya, kami akan mengaturkan asrama untukmu. Wajar gadis resepsionis itu. Singkat cerita Hansen pun pergi menuju asramanya. Kamar 602. Aku rindu kamar ini, ujar Hansen. Saat Hansen membuka pintu kamarnya ada beberapa teman sekamarnya di dalam. Mereka sudah menunggu Hansen, karena Hansenlah yang paling terakhir tiba di sana. Lalu Hansen memperkenalkan diri kepada mereka satu persatu. Lalu salah satu kepada mereka membagikan rokok yang ia beli di kampung. Salah satu dari mereka ada yang berkata, jika ingin merokok pertama kali kamu harus membeli merek rokok yang lebih mahal. Begitu ya, aku beli di kampung dan hanya merek ini yang aku tahu tempatnya. Hansen hanya mendengarkan mereka semua sambil menghisap rokoknya. Hansen berkata dalam hati, di kehidupan sebelumnya kamar asrama ini jarang dibersihkan. Selama 4 tahun mereka tinggal di sana, tempatnya sangat bau, jadi Hansen berinisiatif untuk membersihkannya. Melihat itu teman sekamarnya bertanya, Chen Hansen, kamu mau ngapain? Kita akan tinggal di sini selama 4 tahun ke depan, jadi harus membersihkannya demi hidup yang nyaman di sini, jawab Hansen. Lalu teman sekamarnya pun setuju dan mereka membersihkan kamar bersama-sama. Keesokan harinya Hansen dibangunkan oleh suara alarm ponsel temanya. Lalu temanya berkata, maaf saudara Chen, nada deringnya terlalu keras, aku harus ke kelas pagi ini untuk rapat. Hansen pun berkata, aku pun harus bangun pagi juga, supaya aku bisa menyapa gadis-gadis di kelas, sambil beranjak dari tempat tidurnya. Saat di kelas pemandangan diperlihatkan semua siswa baru menggunakan pakaian pelatihan militer. Teman sekamar Hansen berkata, apakah gadis di kelas kita tidak ada yang cantik? Kakak senior kita kemarin waktu di tempat pendaftaran terlihat lebih cantik-cantik. Kemudian Hansen berkata kepada teman sekamarnya, aku akan mengajak mereka berkenalan. Apakah kalian mau ikut? Mendengar itu teman sekamarnya terdiam sambil menggelengkan kepala. Terlihat mereka merasa malu untuk berkenalan dengan gadis-gadis itu. Hansen pun pergi sendirian untuk berkenalan dengan gadis-gadis di kelasnya. Lalu Hansen menyapa gadis-gadis. Hai cantik, kita bertemu lagi, ujar Hansen kepada gadis-gadis. Lalu gadis berambut merah berkata, oh itu kamu, dari 27 anak laki-laki di kelas kita, hanya kamu yang berani mengobrol dengan gadis-gadis untuk pertama kali. Kemudian Hansen memperkenalkan namanya, namaku Chen Hansen, aku dari Gangcheng, apakah ada wanita cantik di sini dari Gangcheng juga, tanya Hansen.
Salah satu dari gadis itu menjawab, aku juga dari Gangcheng. Melihat dari kejauhan teman sekamar Hansen berkata, Hansen seperti playboy, kita laki-laki baik, cewek hanya suka laki-laki nakal, kita pasti tidak akan laku ujarnya. Saat Hansen sedang mengobrol dengan gadis rambut merah, gadis di sampingnya berkata, ayo bantu Pak Guo mengurus kelas bersama, ajak gadis rambut coklat kepada temannya yang berambut merah sambil malu-malau. Humei, apakah gadis ini dari kelas kita juga, tanya Hansen. Humei, nama dari gadis berambut merah, ya guys. Terlihat gadis berambut coklat itu malu-malu guys. Humei menjawab, iya dia sekelas sama kita, namanya Senyucu, dia teman sekamarku, jawab Humei kepada Hansen. Kemudian Yucu pergi meninggalkan mereka berdua karena merasa malu. Humei berkata kepada Hansen, jangan pedulikan dia orangnya memang pemalu. Lalu Hansen berkata kepada Humei, saat pendaftaran kemarin aku membaca formulir Yucu, katanya kedua orang tua Yucu telah meninggal, dia juga mengajukan pinjaman mahasiswa, sepertinya dia dalam situasi yang sulit. Terlihat saat pertama kali Yucu dan Hansen bertemu, Yucu menjatuhkan sebuah kertas di kapter sebelumnya, ya guys, ternyata itu formulir Yucu guys. Di ingatan kehidupan sebelumnya Hansen pernah bertemu dengan Yucu saat di hari upacara kelulusan, tampak terlihat Yucu menggunakan sebuah gaun yang cantik, seluruh orang di kampus terpesona kepada penampilannya saat itu. Sangat disayangkan pada saat itu Hansen setelah lulus kuliah terlalu sibuk bekerja, jadi dia kehilangan kontak Yucu, tapi kali ini Hansen bertekad tidak akan membiarkan mutiara itu terlepas lagi. Di kapter ini diperlihatkan seorang guru memasuki kelas, dia berkata mari kita mulai kelasnya, tapi sebelum itu silahkan perkenalan diri kalian satu persatu, ungkap guru itu kepada seluruh siswa, lalu salah satu gadis di sana memperkirakan diri. Teman sekamar Hansen berbisik, dia cantik nilainya 8,85 poin, teman satunya menimpali, aku cuma bisa memberi 8,6 poin ujarnya. Hansen yang melihat itu hanya bisa diam. Sambil memperhatikan teman sekamarnya, lalu saat giliran Yucu memperkenalkan diri, Hansen jadi mulai bersemangat, temannya yang melihat Yucu hanya berkata, dia sangat tinggi tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, lalu mereka hanya memberi 2 poin kepada penampilan Sen Yucu. Hansen yang mendengar itu cuma bisa tersenyum sambil berkata dalam hati, mereka tidak tahu nilai dari Sen Yucu yang sebenarnya. Singkat cerita, setelah mereka semua selesai memperkenalkan diri, guru itu mengumumkan akan mengadakan pemilihan pemimpin kelas seminggu lagi. Setelah kelas selesai teman Hansen menyarankannya untuk mendaftar jadi pemimpin kelas, agar di masa depan Hansen bisa membantu mereka, jika mereka ingin bolos sekolah. Hansen pun menyetujui. Humei yang mendengar perkataan itu kesal di belakang mereka. Sepertinya Humei juga berniat ingin mencalonkan diri jadi pemimpin kelas guys. Mendengar Hansen yang ingin mencalonkan diri, Humei jadi bersemangat karena Hansen akan jadi penantangnya di perebutan posisi pemimpin kelas mendatang. Lalu Humei mengatakan kepada Yucu, kamu harus hati-hati kepada laki-laki, karena laki-laki yang pandai bicara seperti Hansen semuanya pembohong. Yucu yang mendengar itu hanya bisa mengiyakan saja. Singkat cerita, di siang hari, di lapangan pelatihan militer, ada seorang instruktur, dia tentara yang disewa oleh kampus untuk melatih fisik para mahasiswa baru guys. Instruktur itu berteriak kepada salah satu mahasiswa baru, seseorang prajurit harus mematuhi perintah, kamu harus memotong rambutmu. Mahasiswa itu menjawab, aku tidak mau, kenapa kamu hanya menyuruhku, kenapa yang lain tidak? Keributan itu pun membuat siswa perempuan cemas, karena mereka tidak mau memotong rambut mereka, yang sudah susah payah mereka rawat selama ini. Lalu salah satu siswa perempuan menyuruh Humei untuk melaporkan kejadian itu kepada guru. Hansen yang melihat Humei berlari menghadap gurun, Hansen berkata dalam hati, Humei, caramu terlalu mudah, akan aku tunjukkan kepadamu apa yang harus dilakukan pemimpin kelas yang sebenarnya. Instruktur yang melihat Hansen menghampirinya berkata, apa yang kau inginkan? Lalu Hansen menyapa instruktur itu dan berkata, halo instruktur, namaku Chen Hansen dari kelas 2 administrasi publik, saya punya saran, bisakah Anda meletakkan gunting itu? Aku takut itu akan melukai orang lain. Mendengar apa yang dikatakan Hansen, instruktur itu jadi kesal, sambil berkata kepada Hansen, aku akan mencukur rambutmu juga. Mendengar itu Hansen berkata kepada instruktur, Anda diundang oleh perguruan tinggi untuk melatih kami. Apa yang akan atasanmu pikirkan jika dia melihatmu memegang gunting? Mendengar yang dikatakan Hansen, instruktur itu pun terdiam, takut nanti kalau dirinya dilaporkan kepada atasannya. Lalu Hansen berkata lagi kepada instruktur itu, jika mahasiswa tidak diperbolehkan memiliki rambut panjang, katakan padaku peraturan undang-undang mana itu, jika ada peraturan seperti itu biar aku menjadi yang pertama dipotong rambutnya olehmu. Kami bisa memakai topi untuk menutupi rambut kami. Apakah tidak masalah?
mendengar ucapan Hansen, instruktur itu cuma bisa terdiam lalu berkata baiklah, aku akan membiarkannya, tapi hati-hati lain kali kata instruktur itu kepada Hansen. Kemudian Hansen menyuruh pria itu untuk minta maaf kepada instruktur, takut jika instruktur berubah pikiran. Gadis-gadis yang melihat tindakan Hansen merasa tertarik kepada Hansen, Humei yang melihat itu sedikit kesal, sambil menarik tangan Yuchu mengajaknya pergi dari sana. Instruktur yang melihat Hansen merokok di tengah pelatihan tadi, dia menyuruh Hansen untuk berlari memutari lapangan 10 kali. Hansen yang mendengar itu berpikir, apakah Kia dendam padaku? Terlihat temanya yang merokok bersama Hansen tadi. Dia tersenyum di belakang, lalu Hansen berkata kepada instruktur itu, lapor aku si kau juga tadi berokok bersamaku. Apakah kamu bisa memberi hukuman juga? Mendengar itu instruktur menyuruh si kau untuk berlari juga 10 putaran. Si Kao yang kesal kepada Hansen berteriak kepadanya, sialan kenapa kau mengajakku ke dalam masalah ini? Hansen menimpali, terlalu membosankan jika berlari sendiri, aku akan menraktirmu nanti. Singkat cerita mereka berdua selesai berlari 10 putaran guys, dia melihat Humei sedang membagikan minuman kepada gadis-gadis, gadis-gadis sedang membicarakan Hansen yang sedang berdebat dengan instruktur tadi, dia sangat cocok jika menjadi pemimpin kelas, tapi akan kesulitan jika para gadis ingin berbicara kepada pemimpin kelas jika Hansen yang terpilih. Hansen yang mendengar perkataan mereka, nampaknya masih terlalu sulit bagi para perempuan untuk memilih, gumam Hansen di dalam hati. Tak selang berapa lama guru pun datang karena mendengar keributan tadi, tapi permasalahan sudah diselesaikan oleh Hansen. Guru yang mendengar itu pun menjadi lega, lalu Hansen mendatangi guru itu sambil menawarkan sebatang rokok. Guru itu menerimanya dan bertanya kepada Hansen, apakah kamu yang menyelesaikan masalah itu? Ia sudah tidak apa-apa sekarang, jawab Hansen sambil menghisap rokoknya. Guru itu pun berkata kepada Hansen, semua orang memang butuh bimbingan, karena mereka baru pertama kali masuk kuliah. Kemudian terdengar suara panggilan masuk, ternyata yang menelpon adalah istri dari guru. Istrinya berkata bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit, dan menyuruh suaminya untuk menjemput anaknya di sekolah TK, tapi guru itu tidak bisa karena akan ada rapat pertemuan sebentar lagi. Mendengar perdebatan kecil itu Hansen menawarkan diri untuk menjemput anak gurunya. Saat Hansen sampai di sana guru itu harus menelpon Hansen, supaya guru tak di sana tidak mencurigainya. Singkat cerita guru Hansen pun setuju dan mereka saling bertukar nomor handphone. Sekarang Hansen sudah memiliki kontak pribadi guru, intinya relasi guys. Hansen berkata kepada gurunya dia akan menyelesaikan tugasnya, menjemput anaknya dan mengantar pulang dengan selamat. Chapter kali ini selesai guys. Jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe supaya Mimin semangat upload kontennya guys.